إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kisah Luqman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman. Ada 4 unsur atau 4 poin atau 4 hal yang dibahas dalam kisah ini. Dan poin yang pertama sudah kita bahas, yakni tentang Luqman dan hikmah. Poin yang kedua adalah Luqman ya'idhu ibnahu fayuhadzirahu min kulli syarr atau fayuhadzirahu min kulli syarr. Luqman menasihati putranya dan memberikan peringatan dari seluruh keburukan. Ini diambil dari surat Luqman ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar." Kemudian di ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas." Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan atau karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. 2 ayat ini sebagai dasar materi kita di malam hari ini. Yani Luqman memberikan nasihat kepada putranya dan memberikan peringatan dari seluruh keburukan. Kenapa Luqman Al-Hakim mewanti-wanti putranya dari kesyirikan? Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala ada 9 sebab. 9 sebab. Yang pertama, li'anna syirka yuhbitul a'mal. Karena kesyirikan itu bisa menggugurkan amalan. Allah berfirman,
dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalmu akan hancur, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Di sini Nabi Muhammad SAW diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau engkau berbuat syirik, niscaya seluruh amalmu hancur. Ya. Dan ini untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kalau orang memiliki 1 juta amalan, kemudian ada satu saja amalan yang di dalamnya dia tujukan kepada selain Allah, maka rusaklah seluruh amalannya. Gugurlah 1 juta amalannya. Kalau seseorang memiliki 1000 doa, kemudian ada 1 doa dia panjatkan kepada selain Allah, apakah kepada jin atau apa saja, maka gugurlah doa-doanya, pahala doanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, niscaya amalmu semuanya gugur dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di surat Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Itu adalah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka amalan mereka akan gugur. Kemudian di surat Al-Furqan ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan seluruh amalan yang mereka lakukan dan kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang bertebaran. Haba ini sebenarnya bukan debu, lebih kecil lagi. Ya. Kata ulama, seandainya kita berada di kamar, kemudian ada cahaya lewat masuk ke jendela rumah kita, kemudian ada yang kelap-kelip, kita pegang nggak ada itu haba. Ya. Nah, itu amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tidak diterima. Bahkan amalan mereka hancur. Ya. Ini yang pertama. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim menasihati kepada putranya dengan nasihat yang sangat besar sekali ini. Adakah di antara kita ikhwan fillah orang tua yang nasihati kepada anaknya dengan nasihat tauhid ini? Ya. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Abbas yang masih kecil. Ya, ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai ghulam, aku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan kau. Apabila kau minta hanya pada Allah saja. Minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Nah, ini
pelajaran dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita ya, sebagai orang tua hendaknya kita nasihati anak-anak kita yang pertama kali adalah tauhid. Makanya para ulama ikhwan fillah mereka mengatakan kalau punya anak, ketika anak bisa ngomong, hendaknya pertama kali yang harus kita ajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Agar lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agar dia bisa mendengar kalimat itu. Agar masuk ke hati. Agar dibawa sampai mati. Ini tauhid. Ya. Luqman Al-Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Memiliki hikmah. Yang terbesar, nasihat yang nomor 1 kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik. Dan dari sini, ikhwani fillah, kalimat jangan itu boleh enggak diucapkan untuk kepada anak? La tusyrik billah. Wahai Luqman, Luqman berkata kepada putranya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau berbuat syirik. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita kembali ke Quran dan sunnah ketika nasihati anak-anak kita. Yang kedua, li'anna syirka yamna'u maghfiratadz dzunubi yaumal qiyamah. Karena kesyirikan itu bisa menghalangi ampunan dari dosa pada hari kiamat. Orang yang melakukan perbuatan syirik dan dia meninggal, tidak bertobat pada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah mengampuni maduna. Duna ini artinya tahta. Tahta artinya apa? Di bawah. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dosa di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadisnya derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sekiranya engkau datang menjumpaiku dengan membawa dosa, kesalahan sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun. Engkau mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik. Niscaya aku akan mendatangkan sepenuh bumi pula ampunannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita berbuat syirik dan kita nasihatkan keturunan kita dengan hal ini. Kemudian yang ketiga, kenapa Luqman yang bijaksana menasihati putranya untuk tidak jatuh kepada kesyirikan? Lianna syirka sababun lil khuludi fi nari jahannam. Karena kesyirikan merupakan sebab kekalnya seseorang di neraka jahannam. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa saja orangnya yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini yang terbesar adalah
melakukan kesyirikan. Alasan yang keempat, li'anna syirka min akbaril kabair. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Rasul kita SAW pernah berkata kepada para sahabatnya pada suatu hari dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kemudian kami berkata, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul menyebutkan al-isyraku billah. Menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kelima, li'anna syirka min a'zamidz dzunub. Karena dzamb, dosa yang paling besar juga adalah kesyirikan. Ini sama ya dengan yang keempat. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayu dzambi a'zam indallah. Ya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kemudian dia menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau. Nah, jadi yang keempat dengan yang kelima kita anggap sama saja. Ya. Asyirka min akbaril kabair, ya, sebesar-besar dosa, ya, dosa besar yang paling besar maksudnya ya. Dosa besar paling besar itu syirik. Ya. Kemudian dosa besar yang secara mutlak adalah kesyirikan juga. Ya. Berikutnya, ini anggaplah yang kelima ya. Li'anna syirka yaj'alu sahibahu min syarril bariyah. Karena kesyirikan menjadikan pelakunya seburuk-buruk makhluk. Jadi seburuk-buruk makhluk. Orang musyrik ini seburuk-buruk makhluk. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Allah yang berfirman. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di neraka jahannam, mereka kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi makhluk yang paling buruk, manusia yang paling buruk adalah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, ya. Kalau berbuat syirik, dia adalah makhluk yang paling buruk. Manusia yang paling jelek. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi? Al-Bayyinah ayat ke-6. Ya. Jadi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, mereka itu. Kemudian alasan berikutnya, alasan yang keenam, li'anna syirka yufarriqul ummata syi'an wa ahzaba. Karena kesyirikan bisa mencerai-beraikan umat. Ya. Memecah belah umat menjadi berkelompok-kelompok. Allah berfirman di surat Ar-Rum. Ar-Rum ayat berapa? 31 dan 32. Ya. Ar-Rum artinya apa, ikhwan? Ya.
bangsa Romawi. Baik. Siapa bangsa Romawi? Sekarang lagi rame nih. Ada perang antara Rusia sama Ukraina, dikait-kaitkan nggak jelas. Ulama nggak ada yang bicara tuh. Orang yang nggak ada ilmu, ya, nyomot ayat, nyomot hadis, kemudian ditafsirkan sendiri, terus dikait-kaitkan. Memalukan, ya. Dan nggak jelas juga dasar dari mana. Jadi nggak boleh kita kait-kaitkan dengan keadaan sekarang. Tanzil ayat dan hadis dengan kejadian ini bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang gampang. Dan ulama diam. Ada ulama yang bicara? Nggak ada. Jangan melompati punggung ulama. Itu namanya dalam ilmu agama dog dalam bahasa Cirebon. Ya, nggak punya adab. Ya. Suruh baca kitab aja saya kira nggak paham. Ya tidak. Nah, ahsan diam. Diam bahasa Arabnya apa? As-sukut. As-sukut khairun min buka mulut. Ya. Nah, supaya nggak ngantuk. Baik. Jadi surat Ar-Rum ayat berapa? Iya. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompoknya merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Nah, orang musyrikin ini, ikhwan fillah, suka memecah belah manusia. Oleh karena itu kesyirikan itu yufarriqul ummah. Kita percaya sama Allah, yakin sama Allah, beriman dengan apa yang Allah firmankan. Orang musyrikin itu yufarriqul ummah. Bisa memecah belah ummah. Kesyirikan bisa memecah belah ummah. Kesyirikan bisa memecah belah umat. Yang kedelapan, lianna syirka idza dabba fil ummah mana'aha at-tamakkuna fi al-ard. Karena kesyirikan kalau ada di tengah-tengah umat bisa menghalangi kejayaan umat. Ya. Bisa menghalangi umat dari mendapatkan tamkin, kedudukan di atas muka bumi. Allah berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka, dan Allah akan menggantikan untuk mereka ketakutan dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini syaratnya. Ya, kalau ingin mendapatkan tamkin, kemudian mendapatkan keamanan, hendaknya mereka beribadah kepadaku saja, tidak berbuat syirik.
Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian alasan yang terakhir, li'anna syirka zulmun azim. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Sebagaimana perkataan Luqman tadi kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Jadi, siapa di antara kita ikhwati fillah yang nasihati putranya dengan seperti nasihat yang bijaksana ini? Ya. Jadi ketika seorang ayah menasihati putranya dengan nasihat tauhid, ya, untuk bertauhid kepada Allah, jauh dari kesyirikan, ini nasihat yang bijaksana. Allah sebutkan, dan nasihat seorang yang bijaksana, yang kebijaksanaannya itu disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan nama surat dengan nama beliau. Nasihatnya tentang apa? Tentang tauhid, larangan berbuat syirik. Ada tidak di antara kita yang nasihati anaknya, wahai putraku, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Jangan berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyembelih hewan sesembelihan kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Ya. Jangan beristighatsah kepada selain Allah. Jangan bernazar untuk selain Allah. Ini nasihat yang sangat bijaksana, yang paling bijaksana. Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena kalau selamat dari kesyirikan, di akhirat selamat. Ya, harga atau sesuatu yang termahal yang diwariskan orang tua ke anak-anaknya adalah tauhid. Jauh dari kesyirikan. Nabi Ibrahim, ikhwani, itu berdoa kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, ya, takut dari kesyirikan. Gimana dengan kita? Jadi harta yang termahal, ya, walaupun kita nggak punya apa-apa, kalau kita sudah memberikan wasiat kepada anak dan dipegang sama anak, wasiat ini itu akan menyelamatkan anak kita di akhirat kelak. Ya. Ini harus dijaga. Karena semua kita tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Tidak mungkin sanggup abadan selama-lamanya. Ya. Oleh karena itu, tauhid dan tidak berbuat syirik, ini nasihat yang sangat besar dan nomor 1. Dan nasihat yang penuh dengan kebijaksanaan. Makanya orang yang bijaksana itu, dakwanya dakwah apa? Dakwah tauhid. Orang yang bijaksana itu mengutamakan tauhid. Lihat, ikhwah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita bahwa Luqman Al-Hakim diberi al-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hikmah. Hikmah yang disebutkan pertama kali di ayat setelahnya tentang masalah apa? Tauhid, kesyirikan. Makanya ketika ada dai yang mengajarkan tauhid, semangat ajarkan tauhid, ya, itu dai yang paling hikmah, yang paling hakim, yang paling bijaksana. Ya. Sebagian orang kalau mengajarkan tauhid, mewanti-wanti dari syirik, memecah belah umat, gitu ya. Tidak. Justru ini adalah dakwah yang paling hak, yang paling bijaksana.
Ya. Dan nasihat dari para dai, duat ilallah untuk kembali kepada tauhid dan wanti-wanti dari syirik, ini merupakan hadiah termahal. Hadiah yang paling mahal, ya, yang kadang disepelekan. Yang kadang disepelekan. Zaman sekarang atau di masa sekarang kadang orang lupa dengan dai-dai yang semangat akidahnya, manhajnya. Padahal kita kenal agama, kenal akidah, kenal manhaj dari dai-dai yang kuat akidahnya, yang kuat apanya? Manhajnya. Ya, jangan bergeser. Jangan bergeser. Kita kenal akidah yang lurus, kita kenal manhaj yang lurus dari dai-dai yang kuat akidahnya dan manhajnya. Ya. Dan hendaknya doakan mereka. Ya. Tapi zaman sekarang nih orang lihatnya kalau nampak, kalau ngasih bantuan, santunan tuh setiap hari Jumat, baru tuh rame tuh. Ya. Padahal ngasih perut. Orang kafir pun bisa ngasih isi perut. Orang fasik pun bisa nyumbang besar, akhi. Orang kafir ada bencana nyumbang juga. Orang fasik ketika ada bencana nyumbang juga. Tapi yang tidak bisa mereka lakukan adalah dakwah tauhid. Manhaj yang hak. Dan ini sebenarnya nomor satu. Yang boleh kita lupakan. Kalau kita berterima kasih kepada orang yang ngasih isi perut kepada kita, kita terima kasih kepada dai-dai yang kuat manhajnya dan akidahnya. Lebih terima kasih lagi. Dan ini yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dan di dunia kita bahagia. Mengenal sunnah, mengenal manhaj, mengenal akidah yang lurus. Ya. Ini. Jadi nasihat tauhid, nasihat tidak melakukan kesyirikan adalah nasihat yang hakim, yang bijaksana. Nah, kemudian nasihat berikutnya tadi, ikhwah yang Allah muliakan, di surat Luqman ayat yang ke-18. Luqman yang bijaksana ini menasihati putranya untuk tidak berbuat apa? Sombong. Ya. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-18, Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kalau kita ngomong sombong, berarti Allah nanti nggak suka sama kita. Kalau kita berlagak sombong, Allah suka tidak? Allah tidak suka. Ya, ini nasihat yang bijaksana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Yang keluar nasihat ini dari seorang yang bijaksana, yaitu Luqman Al-Hakim. Ya. Kenapa Luqman Al-Hakim menasihati putranya untuk tidak sombong? Alasannya nomor pertama adalah li'anna Allah azza wa jalla hazzara ibadahu minal kibr. Karena Allah azza wa jalla memperingatkan hambanya dari kesombongan. Di surat Al-Isra ayat yang ke-37. Ini angkanya kecil banget ya. Di sini angkanya kecil sekali. Baik, Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh. Innaka lan takhriqal arda
walan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau ini tidak akan sanggup menembus bumi dan tidak akan bisa tinggi menjulang setinggi gunung. Ada yang sanggup menembus bumi? Enggak ada. Ya. Ada yang sanggup tinggi menjulang setinggi gunung? Enggak ada juga. Ya. Nah itu. Nanjak gunung aja capek, enggak kuat. Ya. Bahkan para pendaki banyak yang meninggal sebelum sampai ke puncak. Atau meninggalnya pas lagi mendaki. Dan mendaki pun gunung-gunung tertentu. Ya. Nah, jadi enggak boleh kita sombong. Yang berhak sombong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'izzatu izari." Jadi kesombongan itu pakaianku. Izzah itu izarku, pakaian bawah ya, izarku. Faman naza'ani wahidan minhuma ulqihi finnar. Barang siapa yang merebutnya salah satu saja dariku, aku masukkan dia ke neraka. Jadi barang siapa yang sombong, itu aku masukkan ke neraka. Oleh karena itu Rasul kita SAW menghabarkan bahwa sifat sombong kalau ada seberat biji dzarrah saja di hati seseorang, itu bisa menghalanginya masuk surga. Ya, na'udzubillah. Nomor 2, li'anna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat ke-23. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. La jarama artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka terang-terangkan. Innahu la yuhibbul mutakabbir, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim." Ada 3 jenis manusia yang Allah pada hari kiamat kelak tidak ngajak bicara kepada mereka, tidak mensucikan mereka, tidak ngelihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ini namanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya. Mestinya itu kalau udah tua ngaji. Ya tidak? Umur 60 tahun ke atas itu, ikhwati fillah, 60 tahun ke atas kata Rasul, itu orang di mu'tarak. Mu'tarak itu seakan-akan di tempat peperangan. 60 tahun ke atas. Dan itu Rasul yang bilang. Di tempat ma'rakah. Orang kalau pergi ke tempat peperangan, dia nggak tahu apakah dia mati nantinya atau selamat. Ya tidak. Nah, kita tinggal hitung sekarang. Kita umur berapa? Ya. Ke 60 ini. Atau sudah ada 60 atau lebih. Ya. Yang lebih 70 tahun, Masya Allah. Itu nikmat besar dari Allah ya. Tidak boleh disia-siakan. Tapi yang masih muda juga,
Yang masih 20 tahun, masih 30, masih 40, jangan masih lama nih. Ya tidak. Masih lama. Enggak juga. Kadang subhanallah kita meninggal enggak tahu. Ya. Ana pernah dapat berita orang bawa ambulan, ada ambulan dibawa sama supir. Ya. Isinya orang sakit. Isinya orang sakit, supir sama yang nganter. Ada 3 orang kan? Mungkin si yang nganter sama supirnya, ini orang mau mati nih, yang dibawa orang sakit ini. Udah ambulan, biasanya orang dibawa ambulan kan sudah parah gitu ya. Nah, subhanallah ditabrak mobil gede. Yang sakitnya nggak mati. Supir sama orang yang nganternya mati. Ya, itulah kematian. Tidak diduga. Kita nggak tahu. Ya tidak. Kita nggak tahu apakah nanti malam masih hidup, ya, atau nanti pagi masih hidup. Jangan-jangan tinggal nama doang. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu ingat kematian. Nah, yang pertama syekhun zanin, syekh yang berzina. Yang kedua malikun kadzab, malikun kadzab, raja yang berdusta, pendusta. Yang ketiga wa'ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Ya, ada orang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong, adalah yang disombongkan hartanya, ya tidak. Tapi orang miskin, apa yang disombongkan? Kemiskinannya. Kan aneh, ya tidak. Nah, ail mustakbir ini ngeri, ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kesombongan ini mengakibatkan orang itu tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak ditazkiyah, Allah enggak ngelihat, Allah enggak apa lagi? Allah ngasih azab yang pedih. Waliyadzubillah. Yang ketiga, li'annal kibra yamna'u sahibahu min dukhulil jannah. Kesombongan itu bisa mencegah, bisa menghalangi seseorang dari masuk surga. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83 Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan, kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak sombong, tidak ingin menjadi ulu, tidak ingin merasa tinggi daripada yang lainnya, dan tidak disiapkan untuk Allah untuk orang-orang yang merusak bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya seberat biji zarrah dari kesombongan. Yang keempat, li'annal kibra sababun lidukhulin nar. Karena kesombongan merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam api neraka. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-72 Allah berfirman, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat untuk orang-orang yang sombong. Yang kelima, ikhwani fillah, kesombongan merupakan sebab diturunkannya azab bagi seseorang di dunia. Ini ngeri nih. Yang kelima, yang keberapa ini? Kelima ya. Jangan sampai kita punya sifat sombong. Karena kalau sombong bisa dibuktikan di dunia ini, dihancurkan kesombongannya. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke
Sebentar, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidzambi. Masing-masing kami siksa dengan sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan hujan batu. Wa minhum man akhadhat hussayha. Di antara mereka ada yang kami beri siksa dengan suara keras yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sama sekali tidak mendolimi mereka, justru diri-diri mereka yang mendolimi mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keenam, li'anna al-kibra sababun lidzulli yaumal qiyamati fi ardil mahsyar. Karena kesombongan merupakan sebab orang akan dihinakan di padang mahsyar. Ya. Ada sebuah hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz dzar." Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak itu menjadi seperti semut. Kecil sekali. Az-dzar ini an-naml as-shaghir. An-naml as-shaghir, semut yang kecil. Fi suwarir rijal. Tapi bentuknya orang. Ya. Dan bagi Allah sangat mudah sekali. Yaksyahumudz dzullu min kulli makan. Mereka diliputi kehinaan dari semua penjuru, dari semua tempat. Subhanallah. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat ini dari diri-diri kita dan dari hati-hati kita, ya, agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan dari sombong adalah apa? Tawadhu. Tawadhu. Tawadhu adalah sifat yang dengannya Allah angkat derajat seseorang. Rasul SAW bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ah." Siapa orangnya yang bertawadhu, tawadhunya karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena pura-pura tawadhu, tapi betul-betul dari hati, karena Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ah. Allah angkat derajatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dengar azan? Sudah masuk azan ya? Baik, ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.